Ketika kita ingin membahas perusahaan otobus legendaris di Indonesia, nama P.O. Haryanto hampir selalu masuk ke dalam daftar teratas. Yang mana selama bertahun-tahun, perusahaan asal Kudus, Jawa Tengah ini dikenal sebagai salah satu raja jalur Pantura. Dan armada yang berwarna hijau dengan tulisan Haryanto yang khas, sudah menjadi pemandangan sehari-hari di berbagai terminal maupun jalan nasional Pulau Jawa. Dan buat para bus mania, P.O. Haryanto bukan sekedar perusahaan transportasi, tetapi juga sebuah ikon yang memiliki karakter kuat. Di masa kejayaannya, banyak orang rela menunggu berjam-jam hanya untuk bisa menaiki armada P.O. Haryanto. Reputasinya sebagai bus yang cepat, tepat waktu, dan memiliki pengemudi berpengalaman, membuat perusahaan ini memiliki basis pelanggan yang sangat loyal di masanya. Bahkan di era ketika media sosial belum berkembang seperti sekarang, nama P.O. Haryanto sudah lebih dulu dikenal luas melalui cerita dari mulut ke mulut. Dan tidak sedikit juga penggemar bus yang sengaja berburu foto maupun video armada Haryanto karena dianggap memiliki daya tarik tersendiri. Tapi sayangnya karena dunia transportasi tidak pernah berhenti berubah, apalagi ditambah dengan adanya kehadiran jalan tol Trans Jawa. Hal ini tentu saja mengubah pola perjalanan masyarakat ketika ingin menggunakan bus akap. Di mana jika dahulu kecepatan perjalanan menjadi daya tarik utama, saat ini banyak penumpang lebih mengutamakan kenyamanan kabin, kualitas suspensi, privasi selama perjalanan, sampai fasilitas premium seperti leg rest, sleeper seat, dan lainnya. Dan karena hal itu, persaingan antar perusahaan otobus pun menjadi semakin ketat karena hampir setiap tahun muncul inovasi baru yang terus menaikkan standar layanan. Di sisi lain, dinamika internal perusahaan yang sempat menjadi sorotan publik karena kasus Rian Mahendra juga membuat nama P.O. Haryanto semakin sering diperbincangkan, di mana media sosial yang sebelumnya dipenuhi konten mengenai armada dan performa bus, perlahan berubah menjadi ruang diskusi mengenai isu-isu di dalam perusahaan yang terjadi di P.O. Haryanto. Dan karena hal itu, kondisi ini memunculkan berbagai opini dari masyarakat, termasuk dari para busmania yang selama bertahun-tahun yang mengikuti perjalanan P.O. Haryanto, dan selalu mempertanyakan kenapa P.O. Haryanto ini saat ini sudah mulai terasa ditinggalkan. Apakah penyebabnya hanya karena konflik internal yang sempat menjadi perhatian publik di masa itu? Jadi tidak bisa kita pungkiri, salah satu alasan yang paling sering disebutkan ketika membahas perubahan popularitas P.O. Haryanto adalah dinamika internal perusahaan yang muncul ke publik pada akhir tahun 2022. Di mana pada tahun itu bisa dikatakan menjadi momen titik balik buat P.O. ini, karena untuk pertama kalinya persoalan internal perusahaan diketahui secara luas oleh masyarakat. Dan sosok yang menjadi pusat perhatian adalah Rian Mahendra, atau putra dari Haji Haryanto yang selama bertahun-tahun dikenal sebagai direktur operasional, sekaligus figur publik yang aktif membangun citra perusahaan melalui media sosial. Dan berbeda dengan banyak perusahaan otobus lain yang cenderung tertutup, Rian Mahendra justru memiliki sifat marketing yang sangat modern, di mana dia aktif membagikan berbagai keaktivitas perusahaan melalui YouTube, Instagram, sampai dengan TikTok. Mulai dari proses pembelian armada baru, diskusi dengan karoseri, pemilihan spesifikasi bus, sampai keseharian di garasi perusahaan. Dan strategi ini membuat hubungan antara perusahaan dan para busmania terasa jauh lebih dekat. Secara tidak langsung, yang dibangun Rian Mahendra di masa itu bukan hanya citra perusahaan, melainkan juga personal branding. Banyak orang akhirnya mengenal P.O. Haryanto bukan hanya karena armadanya, tetapi juga karena sosok Rian Mahendra. Walaupun fenomena ini sebenarnya lazim terjadi di era digital, karena dalam dunia bisnis modern, figur pimpinan sering sekali menjadi wajah perusahaan. Dan ketika publik menyukai figur tersebut, citra perusahaan otomatis ikut terangkat. Tapi kondisi tersebut juga memiliki konsekuensi. Ketika terjadi konflik internal dan Rian Mahendra tidak lagi menjadi bagian dari perusahaan, perhatian publik otomatis ikut tergeser. Di mana pada akhir tahun 2022, Rian Mahendra mengumumkan kalau dirinya sudah tidak lagi bekerja di P.O. Haryanto. Informasi tersebut kemudian dikonfirmasi melalui berbagai wawancara dan pemberitaan media nasional. Dan berita ini langsung menjadi perbincangan hangat di kalangan busmania maupun masyarakat umum. Dan yang perlu dipahami, konflik tersebut merupakan persoalan internal keluarga sekaligus perusahaan. Dan tidak ada bukti juga kalau konflik ini secara langsung mempengaruhi kualitas operasional armada maupun keselamatan perjalanan. Namun dari sisi branding, dampak konflik ini benar-benar cukup besar. Dan hal ini bisa terjadi karena sebagian besar aktivitas promosi digital selama beberapa tahun sebelumnya memang sangat melekat dengan sosok Rian Mahendra. Akibatnya muncul fenomena yang cukup unik ketika konflik ini berlangsung, di mana sebagian penggemar yang sebelumnya mengikuti perkembangan P.O. Haryanto karena konten-konten Rian Mahendra mulai kehilangan ketertarikan. Bahkan ada yang memilih mengikuti perjalanan bisnis Rian setelah keluar dari perusahaan lewat P.O. MTI dibandingkan terus mengikuti perkembangan P.O. Haryanto. Pergeseran perhatian inilah yang membuat aktivitas media sosial perusahaan tidak lagi serasi sebelumnya. Tapi di sisi lain muncul juga perbedaan pandangan di kalangan busmania. Sebagian tetap memberikan dukungan penuh kepada P.O. Haryanto karena menilai perusahaan ini memiliki sejarah panjang dan kualitas pelayanan yang sudah terbukti selama puluhan tahun. Namun sebagian lainnya lebih bersimpati kepada Rian Mahendra sebagai individu yang dianggap berhasil membawa pendekatan baru dalam dunia transportasi bus Indonesia. Dan perbedaan pendapat ini akhirnya membentuk dua kelompok penggemar yang sama-sama memiliki alasan masing-masing.
Lalu kondisi tersebut membuat citra PO Haryanto di media sosial tidak lagi didominasi oleh pembahasan mengenai armada, pelayanan atau inovasi, melainkan lebih banyak diwarnai diskusi mengenai dinamika internal perusahaan. Padahal sebelumnya nama PO Haryanto hampir selalu identik dengan bus-bus premium, performa mesin yang bertenaga, dan juga pengemudi yang berpengalaman. Setelah konflik tersebut muncul ke publik, algoritma media sosial justru lebih banyak menampilkan konten yang berkaitan dengan hubungan antara Haji Haryanto dan Rian Mahendra. Akibatnya, fokus publik terhadap keunggulan perusahaan sedikit demi sedikit bergeser. Tapi selain dari permasalahan internal, sebenarnya ada satu masalah lainnya yang membuat PO Haryanto ini terasa mulai ditinggalkan. Di mana karena dalam beberapa tahun terakhir persaingan antar perusahaan otobus di Indonesia mengalami perubahan yang sangat drastis. Melihat perubahan tersebut, sejumlah perusahaan otobus langsung bergerak agresif dan juga cepat. Sehingga nama-nama seperti PO Rosalia Indah, Juragan 99 Trans, Sinar Jaya, Harapan Jaya, sampai beberapa operator baru berlomba-lomba menghadirkan layanan yang sebelumnya hanya bisa ditemukan pada transportasi kelas premium. Dan semua PO itu mereka juga langsung mulai memperkenalkan tipe varian kursi barunya seperti sleeper class, yaitu layanan dengan kursi rebah yang memberikan ruang pribadi lebih luas dibandingkan kursi eksekutif biasa. Dan tidak terhenti di situ, muncul juga tipe varian kursi baru yaitu suite class yang menawarkan konsep kabin semi pribadi. Lalu kemudian tren pun semakin berkembang lagi dengan hadirnya armada double decker dan high deck premium yang tidak hanya menawarkan kapasitas lebih besar, tetapi juga memberikan pengalaman perjalanan yang lebih eksklusif. Kemudian interior bus dengan tipe ini bisa dibuat menyerupai kabin pesawat kelas bisnis dengan material yang lebih mewah dan tata letak yang lebih nyaman. Dan perubahan tersebut secara perlahan mengubah ekspektasi masyarakat terhadap bus akap, di mana penumpang yang pernah merasakan perjalanan menggunakan sleeper class biasanya akan memiliki standar kenyamanan yang lebih tinggi. Akibatnya layanan eksekutif konvensional yang dulu dianggap sangat nyaman saat ini mulai dipandang sebagai layanan standar. Disinilah sebagian pengamat transportasi menilai kalau PO Haryanto bergerak lebih lambat dibandingkan beberapa pesaingnya. Karena selama bertahun-tahun perusahaan ini tetap mempertahankan kekuatan utamanya pada armada eksekutif konfigurasi 22 yang memang terkenal nyaman dan memiliki performa mesin yang baik. Walaupun strategi tersebut sebenarnya tidak salah karena sampai saat ini masih banyak penumpang yang memilih kursi eksekutif dengan harga lebih terjangkau, tapi ketika kompetitor terus menaikkan standar layanan premium, persepsi masyarakat ikut berubah. Apalagi di media sosial beberapa kali pernah muncul anggapan kalau PO Haryanto jalan di tempat, sementara perusahaan lain terlihat lebih berani berinvestasi pada teknologi, desain kabin, dan konsep layanan baru. Padahal jika dilihat dari sisi operasional, armada PO Haryanto sebenarnya tetap menggunakan bus-bus modern dari karoseri ternama seperti Adi Putro dan Laksana, dan juga memakai sasis premium dari Mercedes-Benz, Scania, bahkan sampai sasis MAN yang diborong langsung buat armada terbarunya. Yang pada artinya, dari sisi kualitas kendaraan, PO Haryanto sebenarnya masih berada pada level yang kompetitif. Tapi balik lagi, yang menjadi persoalan adalah persepsi pasar, di mana ketika media sosial dipenuhi video mengenai sleeper class, suite class, atau double decker milik kompetitor, perhatian publik otomatis lebih banyak tertuju kepada inovasi tersebut. Apalagi fenomena ini diperkuat oleh perkembangan konten reviewers bus di YouTube dan di TikTok. Banyak kreator saat ini yang membuat video bertema review sleeper bus, suite class terbaik, atau bus paling mewah di Indonesia. Dan konten seperti ini memperoleh jutaan penonton dan secara tidak langsung membentuk selera pasar. Dan buat para penumpang yang baru pertama kali mencoba perjalanan jarak jauh, tayangan tersebut menjadi referensi utama sebelum membeli tiket. Akibatnya perusahaan yang paling sering menghadirkan inovasi baru otomatis akan lebih mudah mendapatkan perhatian publik. Sementara itu PO Haryanto akan selalu cenderung mempertahankan pendekatan yang lebih konservatif. Walaupun strategi ini memang berhasil menjaga identitas perusahaan sebagai operator bus eksekutif yang konsisten, namun di sisi lain sebagian masyarakat berharap adanya gebrakan baru dari PO Haryanto ini supaya perusahaan kembali menjadi pelopor inovasi seperti pada masa-masa sebelumnya. Bisa dilakukan dalam waktu dekat supaya nama PO Haryanto bisa berjaya kembali. Jadi pada akhirnya mungkin PO Haryanto mulai ditinggalkan tidak bisa disimpulkan hanya dari satu penyebab, yaitu permasalahan internal. Karena dengan adanya perubahan tren menuju layanan bus premium dan juga bergesernya preferensi penumpang setelah terhadirnya jalan tol Trans Jawa, memang menjadi tantangan baru buat PO ini. Tapi di sisi lain, tantangan tersebut justru dijawab dengan langkah besar melalui investasi armada baru berbasis sasis premium MAN asal Jerman yang menandakan kalau PO Haryanto belum menyerah dalam persaingan. Dan hal ini mungkin menunjukkan kalau PO Haryanto masih memiliki komitmen untuk beradaptasi dengan perubahan pasar. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.